Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya Tanyun dan Xiao sedang berbincang-bincang dengan mesra. Dan Tanyun dan Xiao menyebutkan nama Mu Mengyi kekasih pertama Tanyun. Lalu Gongsun Rouxi yang mendengar nama Mu Mengyi pun langsung berkata dalam hatinya, "Apa? Mu Mengyi? Mungkinkah Mu Mengyi murid langsung kepala dari divisi binatang? Aku tidak menyangka Tanyun telah menjadikan dua gadis langsung menjadi kekasihnya," ucap dari Gongsun Rouxi di dalam hatinya. Gongsun Rouxi kini tidak tahu di dalam hatinya tiba-tiba merasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia kagumi telah memacari dua wanita dari 13 wanita cantik di pintu dalam. Dan pada saat ini Zhongwu Xiao menatap Tanyun dengan penuh kasih sayang, mulutnya terbuka ringan dan berkata, "Aku percaya padamu, apapun yang kamu katakan, aku akan percaya semuanya," ucap Xiao. Lalu setelah itu, Xiao tersenyum. Lalu menarik Tanyun ke Gongsun Rouxi, dan berkata sambil tersenyum, "Tanyun, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Gongsun Rouxi, kakak senior saya. Dia adalah murid langsung guruku, dan dia juga salah satu dari 13 wanita tercantik di pintu dalam, dan dia telah merawatku dengan baik setiap harinya," ucap dari Xiao. Mendengar ini, Tanyun dengan sopan dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, kakak senior Gongsun, karena telah menjaga Xiao," ucap dari Tanyun. "Sudah tidak perlu berterima kasih," ucap dari Gongsun Rouxi. Lalu setelah selesai berbicara Gongsun Rouxi berkata lagi dengan pelan, "Tanyun, saya pikir Anda sangat akrab. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" ucap dari Gongsun Rouxi. "Tidak," Tan kata Yun dengan tegas. "Oh." Gongsun Rouxi tersenyum dan berhenti berbicara. Lalu setelah Gongsun Rouxi selesai berbicara, Tanyun pun berkata kepada Xiao, "Xiao, ayo pergi ke Gunung Periku," ucap Tanyun tersenyum kecil. Zhongwu Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, matanya dengan enggan berkata, "Tanyun, aku tidak bisa. Aku telah lama tidak bertemu dengan guru. Dan dalam setengah bulan lagi aku akan menemani guru pergi ke Sekte Abadi-Abadi. Dan aku harus bergegas kembali sekarang," ucap dari Xiao. "Oke." Tanyun sedikit kecewa. Melihat Zhongwu Xiao yang menawan, Tanyun ingin bersenang-senang dengannya. Tapi Tanyun tidak menyangka akan berpisah begitu saja setelah bertemu. Zhongwu Xiao melihat ekspresi Tanyun di matanya. Dia menggigit bibir merahnya, lalu berjinjit, lalu berbisik ke telinga Tanyun, "Aku akan menemanimu lain kali," ucap dari Xiao. Mendengar itu Tanyun pun sedikit mengangguk dan kemudian tersenyum dan berkata, "Oke, ayo aku akan mengantarmu," ucap dari Tanyun. "Tidak perlu, aku akan kembali dengan kakak seniorku," Zhongwu Xiao berkata dengan cemas. "Selain itu, kamu menyakiti Cao Bin. Bagaimana jika saat kamu mengantarku ke divisiku, kamu bertemu dengan tetua kelimaku?" ucap dari Xiao. Mendengar itu, Tanyun pun ingin berbicara. Namun pada saat Tanyun hendak berbicara, Xiao pun langsung berkata, "Jika Anda tidak ingin saya khawatir, Anda berjanji untuk tidak mengantar saya," ucap dari Xiao. "Baiklah, aku hanya akan mengantarmu sampai ke gerbang Gunung Danmai," ucap dari Tanyun. Setelah itu Tanyun menoleh ke arah Danyu dan berkata sambil menunjuk ke arah perahu roh, "Ini adalah perahu roh harta karun kelas menengah. Dan mulai sekarang, itu akan dimiliki oleh kebun obat Lingshan, dan kamu harus menyimpannya," ucap dari Tanyun. Mendengar ini, semua murid sangat bersemangat, terutama Danyu yang mengangguk berulang kali. Setelah mengatur semuanya,
Tan Yun langsung mengeluarkan perahu roh harta karun bermutu tinggi di dalam cincin penyimpanannya, lalu perahu roh pun muncul di depan Tan Yun. Perahu roh ini diperoleh Tan Yun ketika dia membunuh Pang Siyuan. Tentu saja, dia sudah menghapus nafas jiwa Pang Siyuan saat dia memurnikan embrio pedang di pagoda 108 lantai. Lalu setelah itu Xiao dibawa oleh Tan Yun dan tersapu ke dalam perahu roh. Dan melihat kelakuan Tan Yun dengan Xiao, Gongsun Ruoxi tersenyum tipis. Lalu Gongsun Ruoxi pun mengikuti mereka dan langsung menaiki perahu roh. Segera, perahu roh naik ke langit dan menghilang di atas Changling Xianshan, yang perkasa terbang menuju gerbang gunung lebih dari 60.000 mil jauhnya. Saat terbang menjauh dari Changling Xianshan, Tan Yun melirik ke atas puncak dan menemukan bahwa tidak ada bendera di atasnya. Tampaknya Sen Subing tidak memiliki apa-apa untuk dicari baru-baru ini. Setelah perahu roh terbang jauh, Dan Yu dan murid-murid lainnya duduk di atas perahu roh dengan semangat tinggi. Dan Yu pun tiba-tiba berkata, "Lihat, kita semua memiliki harta karun kelas menengah. Perahu roh ini akan sangat membantu kita melakukan perjalanan," ucap dari Dan Yu. Lalu setelah Dan Yu selesai bicara, tiba-tiba salah satu murid lainnya berkata, "Oh ya, Daniel, apa aku tidak salah dengar? Mu Mengyi juga kakak ipar kita. Kakak Tan benar-benar luar biasa. 2 dari 13 wanita cantik di sekte dalam sudah menjadi miliknya," ucap dari murid itu. Lalu setelah beberapa saat, Luo Fan dan Song Hong dengan pedang terbangnya sampai ke Changling Xianshan dan langsung bertanya kepada Dan Yu. "Dan Yu, Tan Yun ada di mana?" ucap dari Luo Fan. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Tan Yun belum bangkit dari kematian, keduanya dengan tulus menyembah Tan Yun di depan makam Tan Yun. Dan Yu dan yang lainnya kini memiliki kesan yang baik tentang keduanya. Jadi mereka memberitahu bahwa Tan Yun sedang mengantar kekasih keduanya ke gerbang Dan Mai. Mendengar penjelasan dari Dan Yu, Luo Fan dan Song Hong saling memandang, dan kemudian tersenyum. Dan setelah itu, Dan Yu juga memberitahu Luo Fan dan Song Hong bahwa Tan Yun telah menghajar Cao Bin, dan pada saat Luo Fan dan Song Hong mendengar kabar itu, Luo Fan dan Song Hong pun kemudian berpikir bahwa kini Tan Yun benar-benar bukan lawan mereka. Dan 3 jam kemudian, kini di gerbang Gunung Dan Mai, sebuah perahu roh tergantung di udara. Zhongwu Xiao memandang Tan Yun dengan enggan. "Perjalananku ke sekte abadi-abadi. Menurut guruku, jika menggunakan kecepatan perahu roh artefak suci kelas atas itu akan memakan waktu selama 2 bulan. Dan setelah sampai di sana, kita akan ikut berkompetisi. Dan tentu saja bukan divisi artefak kita saja yang ikut ke sana, tetapi divisi jimat rune, divisi formasi dan juga divisi pil akan ikut ke sana untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dan aku mengira waktu untuk kompetisi itu akan lama. Tetapi pada saat kompetisi itu selesai, aku akan langsung datang untuk menemuimu kembali," ucap dari Xiao. Mendengar kata-kata itu Tan Yun membelai hidung Xiao dengan jari telunjuknya, dan berkata, "Kamu jangan khawatir. Dalam setengah bulan, aku akan menemukan cara untuk ikut pergi ke sekte abadi-abadi. Dan kemudian kita akan bertemu lagi," ucap dari Tan Yun. "Benarkah? Itu sangat bagus," ucap dari Zhongwu Xiao tersenyum seperti bunga. Dan kemudian ekspresinya menjadi suram dan berkata lagi, "Tapi saudaramu Mengyi hanya akan keluar dalam 20 hari. Jadi kamu tidak akan bisa melihatnya," ucap dari Xiao. "Oh itu, tidak apa-apa. Jika setelah kita kembali dari sekte abadi-abadi, kita akan menemukanmu Mengyi bersama," ucap dari Tan Yun. "Oke." Zhongwu Xiao mengangguk. "Tan Yun, aku dan kakak senior akan pergi dulu. Sampai ketemu lagi dalam setengah bulan kemudian," ucap dari Xiao. "Baiklah." Tan Yun menginjak pedang terbang, menyapu perahu roh, dan berkata,
Xiao, perahu roh ini adalah harta karun berkualitas tinggi. Aku akan memberikannya padamu, ucap dari Tanyun. Zhongwu Xiao tampak khawatir, dan kemudian berkata, aku telah mendengar tentang apa yang terjadi selama ini. Kamu telah menyinggung begitu banyak orang sekarang. Jadi kamu harus menyimpan perahu roh ini untuk melarikan diri menyelamatkan hidupmu. Jika sewaktu-waktu kamu bertemu dengan musuh yang kuat, ucap dari Xiao. Tanyun kini telah mempunyai singa naga emas, yang kecepatannya sebanding dengan perahu roh kelas atas, jadi Tanyun tidak membutuhkan perahu roh. Dan kini Tanyun pun berkata, aku memiliki benda terbang yang lebih kuat, dan kamu dapat mengambil perahu roh ini, ucap dari Tanyun. Dan setelah itu berbicara, Tanyun mengeluarkan 8 cairan jiwa kelas atas, 21 cairan jiwa tingkat tinggi, 20 cairan jiwa tingkat menengah, dan 71 cairan jiwa tingkat rendah, dan kemudian memberikannya kepada Xiao. Melihat Tanyun memberikan cairan jiwa padanya, Zhongwu Xiao tergerak. Dia langsung menerima cairan jiwa dengan gembira, dan dengan enggan menerima perahu roh itu. Sekarang Xiao telah memasuki tingkat ke-8 dari jiwa janin, dan Xiao memiliki jiwa-jiwa luar angkasa. Dia seharusnya bisa segera memasuki tingkat ke-9 pemurnian alam jiwa. Dan pada saat ini, Xiao dan Gongsung Rouxi telah pergi. Kini Tanyun pun pergi menuju lembah dengan menggunakan pedang terbangnya. Lalu pada saat di lembah, Tanyun langsung memakai kain kasa bernafas kura-kura. Lalu langsung menaiki punggung singa naga emasnya. Dan setelah itu Tanyun pun pergi melesat menuju istana Bingking. Dan pada saat yang sama, setelah perahu roh terbang ribuan mil jauhnya dari gerbang gunung Danmai, Xiao mengangkat alisnya dan memandang Gongsun Ruoxi ke samping. Kakak senior, ada apa denganmu? Kamu terlihat linglung, ucap dari Xiao. Bukan apa-apa, aku hanya mengingat beberapa peristiwa masa lalu, ucap dari Gongsun Ruoxi tersenyum. Gongsun Ruoxi berpikir dalam hatinya, apakah aku harus memberitahu Taois Murong bahwa Tanyunlah sosok yang telah membeli 11 senjata spiritual berkualitas tinggi waktu itu. Tetapi aku tahu bahwa guru pernah salah mengira bahwa Tanyun hanyalah seorang yang memiliki jiwa sampah ketika di pintu luar. Dan jika aku mengatakan kepadanya bahwa Tanyun yang telah membeli 11 pedang itu sekarang, kemungkinan besar guru pasti akan marah. Gongsun Ruoxi memikirkan hal ini dan memutuskan untuk tidak memberi tahu Taois Murong untuk saat ini. Dan setelah itu, Gongsun Ruoxi dengan penasaran bertanya, Saudari Xiao, orang macam apa sebenarnya Tanyun itu? Metode apa yang dia gunakan untuk membuatmu jatuh hati kepadanya? Dan bisakah kamu menceritakan kepadaku sejak kapan kamu bisa sedekat itu dengan Tanyun? Ucap dari Gongsun Ruoxi. Setelah mendengar perkataan itu, Zhongwu Xiao terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, Kakak senior Gongsun, sejujurnya, aku mengakui cintaku kepada Tanyun 3 kali, dan dia baru menyetujuiku hari ini. Zhongwu Xiao tersenyum dan berkata dengan tenang, namun, aku tidak memperdulikan penolakan itu, aku sekarang bersyukur bahwa dia telah menjadi milikku, ucap dari Xiao. Mendengar hal itu, Gongsun Rouxi sangat terkejut, dan kemudian berkata, jadi, dia ternyata bukan seorang lelaki murahan, ucap dari Gongsun Rouxi. Kakak senior, Tanyun jelas bukan orang seperti itu, ucap dari Zhongwu Xiao. Dan selanjutnya, dalam perjalanan ke gerbang Gunung Qiwei, Zhongwu Xiao memperhatikan bahwa Gongsun Ruoxi, seperti bayi yang penasaran, terus bertanya tentang Tanyun kepadanya. Dan setelah itu, 1 jam pun telah berlalu, dan pada saat ini Tanyun, yang mengenakan kain kasa bernapas kura-kura, turun dari langit dan turun di luar istana Bingking. Singa naga emas di bawah kakinya, langsung diperkecil menjadi seukuran burung gereja,
dan masuk ke saku rok dada Tan Yun. Sebelum Tan Yun memasuki gerbang istana, tiba-tiba Sen Subing berlari keluar dengan gembira dan memeluk Tan Yun. "Guru, Anda benar-benar luar biasa," ucap dari Sen Subing. "Oh, mengapa muridku mengatakan ini?" ucap dari Tan Yun dengan suara tua. Sen Subing melepaskan Tan Yun dan berkata dengan nakal, "3 bulan yang lalu, pada saat guru hendak pergi, guru telah bilang kepadaku bahwa keberuntungan akan datang kepadaku. Tapi tahukah kamu bahwa sehari setelah guru pergi, Tan Yun telah dibangkitkan lagi dari kematiannya, dan King Feng juga kini telah dinyatakan sebagai tetua ketiga oleh Kepala Tang karena telah melatih murid yang mempesona seperti Tan Yun. Guru, aku benar-benar sangat mengagumimu," ucap dari Sen Subing dengan manja. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, selama 3 bulan setelah aku pergi, apakah Lao De telah mengirim beberapa api kepadamu?" ucap dari Tan Yun. "Tidak," Sen Subing menjawab sambil memegang lengan Tan Yun. Dia mengundang Tan Yun ke aula. Dan pada saat Tan Yun masuk ke dalam aula, Sen Wende dan Sen Qin Feng langsung memberi hormat kepada Tan Yun. Dan setelah itu Sen Subing melihat ke samping ke arah Sen Wende dan Sen Qin Feng, dan berkata, "Qin Feng, Luo Fan, Song Hong dan murid-murid lainnya membutuhkan seseorang untuk memilah ramuan untuk kompetisi alkimia 3 sekte kuno nanti. Jadi, dalam setengah bulan, kamu harus memilih beberapa murid taman obat untuk pergi bersama. Dan adapun Tan Yun, jangan biarkan dia ikut pergi. Biarkan dia berlatih dengan tenang. Dan ketika kompetisi besar 9 divisi, biarkan dia menjadi senjata utama kita," ucap dari Sen Subing. Mendengar itu Sen Qin Feng membungkuk dan berkata, "Budak tua ini mengerti. Budak tua ini pamit pergi dulu," ucap dari Sen Qin Feng. Setelah Sen Qin Feng dan Sen Wende pergi, Tan Yun langsung bergumam di dalam hatinya, "Aku harus ikut pergi. Dan aku harus berbicara dengan Se Qin Feng," gumam dari Tan Yun. Dan saat ini, Tang Xinying berjalan ke dari lantai kedua menuju aula bawah. Tan Xinying muncul sambil tersenyum, dan langsung berlutut di depan Tan Yun. "Salam kepada sang penyelamat, Xinying tidak memiliki apa-apa untuk dibayar. Terimalah pemujaan generasi muda ini," ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying bersujud. "Bangunlah dengan cepat," ucap Tan Yun. Tan Yun tersenyum. "Terima kasih, senior." Tang Xinying langsung berdiri dengan hormat. Tan Yun memandang Tang Xinying, "Melihat betapa bugarnya dirimu, seharusnya 3 jiwa dan 7 jiwamu yang rusak telah sembuh," ucap dari Tan Yun. "Ya senior," ucap dari Tang Xin tersenyum cerah. "Kepala, berhentilah berdiri. Silakan duduk," ucap dari Sen Subing kepada Tang Xinying. Setelah Sen Subing meminta Tang Xinying untuk duduk, dia menekan Tan Yun di kursi giok. Segera ketika dia datang ke belakang kursi, dia meremas bahu Tan Yun dengan jari tangannya dan berkata dengan nakal, "Guru, apakah Anda nyaman?" ucap dari Tan Yun. Petik 2. Nyaman. Tan Yun tersenyum tulus, "Aku masih ingin kamu memijatku setiap hari," ucap dari Tan Yun. "Oke, ketika Tuer kembali dari Sekte Abadi-Abadi aku akan memijatmu setiap hari." Sen Subing tersenyum manis, "Guru, dalam setengah bulan, murid ini akan pergi ke Sekte Abadi-Abadi. Dan diperkirakan aku tidak akan bisa kembali dalam 7 bulan. Dan pada saat aku pergi, guru harus memikirkan murid ini," ucap dari Sen Subing. "Hahaha, bagus-bagus." Tan Yun berhenti tertawa, lalu kemudian bangkit dan berkata, "Aku ada urusan baru-baru ini. Dan aku harus pergi sebentar. Dan ingat kamu harus pergi ke Sunah Wangfu nanti. Beritahu Lao De, biarkan dia menyimpan apa yang dia temukan. Dan setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan langsung pergi ke Sunah Wangfu untuk memintanya," ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, mata indah Sen Subing mengandung keengganan. "Guru, apakah Anda pergi sekarang?"
ucap dari Sen Subing. Ada hal penting yang harus dilakukan sebagai seorang guru, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah Tan Yun selesai berbicara, Sen Subing dan Tang Xinying mengirim Tan Yun keluar dari aula. Di hadapan kedua gadis itu, Tan Yun naik ke langit, melintas di udara, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dan pada saat setelah Tan Yun pergi, Tang Xinying pun berkata, Subing, aku sudah meninggalkan Xianmen sudah lama sekali, jadi aku akan kembali hari ini. Dan dalam setelah setengah bulan, saya akan pergi ke puncak raksasa Panlong dengan kepala artefak Xianmen, kepala formasi, dan kepala jimat, dan pada saat itu, Anda juga harus datang dan harus memimpin para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia, ucap dari Tang Xinying. Dan kini setelah Tan Yun berada ribuan mil jauhnya dari Gunung Bingking Xianshan, dia menembak jatuh di celah gunung, melepaskan kain kasa dingin yang bernapas kura-kura, dan langsung menaiki pedang Ge terbang dan kembali ke Gunung Changling Xianshan. Pada saat tiba di Gunung Changling Xianshan, Tan Yun melihat Luo Fan dan Song Hong menunggu dia. Lalu setelah itu Tan Yun pun dan keduanya mengobrol selama setengah jam. Lalu Tan Yun pun pamit ke Dapa Luo Fan dan Song Hong, bahwa Tan Yun mengaku ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Sen Qin Feng. Karena mendengar itu, jadi Luo Fan dan Song Hong pergi duluan. Dan kini meskipun Sen Qin Feng menjadi penatua ketiga, kebun obat Lingshan masih tetap menjadi tanggung jawab dirinya. Di antara kerumunan, Sen Qin Feng memilih 50 murid taman obat, termasuk Dan Yu, dan memberitahu murid-murid terpilih bahwa mereka harus pergi ke Bingking Xianshan untuk berkumpul setengah bulan kemudian. Tentu saja, Sen Qin Feng juga mengatakan kepada semua orang untuk pergi bertugas ke Sekte Abadi-Abadi. Dan setelah itu ketika Sen Qin Feng hendak pergi, Tan Yun langsung berkata bahwa dia ingin pergi keluar untuk melihat betapa besarnya dunia dan Tan Yun meminta agar Sen Qin Feng membiarkan dirinya pergi bersamanya. Sen Qin Feng enggan untuk setuju, tetapi Tan Yun berulang kali berjanji bahwa setelah 8 bulan, pada saat kompetisi 9 divisi pintu dalam, Tan Yun tidak akan pernah mengecewakan Sen Qin Feng. Jadi Sen Qin Feng setuju. Lalu 10 hari kemudian, di Gunung Murong Xianshan, di divisi artefak senjata. Di dalam aula abadi Murong, suasananya sangat menyedihkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan penampilan seperti anak kecil membungkuk kepada Taois Murong. Lelaki tua itu sangat sedih dan marah, dan berkata, "Kepala, tolong lakukan sesuatu untuk muridku Cao Bin. Kepala, divisi kita hanya memiliki 4 master tingkat rendah, dan di antara mereka adalah muridku. Dan sekarang muridku telah dihancurkan oleh Tan Yun, dan cederanya akan memakan waktu setidaknya setengah tahun untuk pulih. Dan karena itu kemungkinan dia tidak bisa mengikuti kompetisi hebat untuk keterampilan artefak nanti," ucap dari lelaki tua itu. Lelaki tua itu adalah gurunya Cao Bin yang bernama Wang Zi. Dia juga menjabat sebagai tetua kelima dari artefak pintu dalam. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.